kampung lagi. Kamunya. Kalau lagi Lagi, air tunggu bentar. Ayu heran dengan apa kau ke warung kau kok Apa? banyak apa ilmu sampai calon bupati Muara Jambinya lah datang Oh, situ. bukan lagi yuk, pakai minyak. Iya, ya sayur. Buat magnetnya yuk. Iya. Nah, Mu, kita Nah, lah jadilah. balik lagi, Mu. Jadilah Makasih, kopi ya. itu. Kau Kita- kental ya? Kopi itu enaknya lah kental, biar dapat tidur sama lawan. Iya. Cocok lah nyaku dukan gimana? Iya. Nyaku dukan. Dia bisa nyobok. Tahu dia mau umpenya Nah, dulu Mu, kan. balik lagi ke masalah sampah, masalah apa tadi dak? Iya. Kira-kira dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dari sampah-sampah tuh apa, Bemo? Dampak sosial yang ditimbulkan dari ketidaknyamanan, ketidakbersihan tempat kita ya sangat banyak lah. Iya. Ya, pertama kita nggak nyaman, ya. Yang selanjutnya ya kita lihatnya pun nggak enak. Terus penilaian orang luar pun tentang kita jorok, Iya. ya. Jadi banyaklah yang nggak manfaatnya lah. Nah, Ya. kalau berbicara masalah jorok tadi kan Jalan Nes misalnya yang Ya. dari yang itu tuh kalau orang dari Sumatera Barat, dari Kabupaten Monobungo, Bulian, itu pada lewat situ. Makanya saya bilang, Muara Jambi ini kan daerah yang dilewatin. Orang mau masuk dan keluar. Iya. Ya, baik itu dalam kota maupun keluar kota. Artinya semuanya harus ditata dengan baik. Tata ruangnya benar-benar baik, ya. Permasalahan banyak yang terjadi. Sampah menumpuk di mana-mana. Ya, sedangkan TPA kita jauh sekali di Bukit Baling sana. Bukit Bali dekat mana? Sengetih, sayang. Oh iya. Nah, masalah sampah tadi. Ah. Kalau Mu jadi bupati Muara Jambi, kiat-kiat apa langkah-langkah preventif yang bakal dilakukan? Cecek tingginya masuk. Terbilang. Itu nyentil aja. Tengok Bukan. Jadi yuk, ya kalau kita punya niat untuk membersihkan kota kita, ya gampang. Ya, yang penting niat dulu. Pertama, TPA-nya jauh. Ya, kita harus membangun tempat pemungutan sampah, TPS namanya. TPS. Ya. Sementara tempat pemungutan Sebelahnya sampah TPS. sementara. Bukan. Jadi di tempat-tempat yang padat pemukiman. Nah, terus kita sediakan itu kan ada motor gerobak ya. Nah, Kau tuh kan orangnya. jadi sampah itu akan diangkut ya semaksimal mungkin, ya contoh setiap minggu 1 kali. Ya, jadi masyarakat yang membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Jadi macam ini Mu ya, kita kumpulin sampah di suatu tempat, kemudian buanglah pada tempatnya. Ya. Bukan ya. Ya. Sudah tuh ada yang ngambil. Ya. Berbalik pula sampah Ya, lagi kemudian. jadi transportasi itu penting. Terus mengajak masyarakat itu kesadaran lah ya untuk kebersihan. Ibaratnya kalau lembah ya dijaga, kalau sungai ya dirawat, gitu loh. Lingkungan kita ya kita bersihkan, nyamannya kita ya nyaman semuanya. Gitu. Nah, katamu tadi harus kita rawatnya dah lingkungan kita. Nah, di Muara Jambi itu banyak juga aset-aset daerahnya ya, Mu ya, macam Tugu Pahlawan, yang disengeti, dan tuh Ya, Tugu di Pijuan. Opor, di Di Pijuan. Pijuan, ya. Nah, itu menurutmu itu tuh sudah terawat dengan baik apa tidak? Iya. Nah, itu. Kalau saya lihat aset-aset semi wisata lah itu namanya ya. Saya rasa di Muara Jambi sangat jauh ketinggalan, sangat jauh dari rasa memiliki ya. Padahal itu aset yang sangat berharga ya, Mu Ya seharusnya jangan saja kita membangun baru, merawat yang ada aja susah gitu loh. Makanya semua itu kembali ke niat sayang, Nah, kembali ke niat. oh sayang yang nengok saya. Ah. Yuk, jangan marah yuk ya. Sayang. Nah, jadi artinya memang untuk menjaga kebersihan itu ada rasa sayang. Tanpa ada rasa sayang kita terhadap daerah kita, sulit akan terwujud. Jadi Makanya, kalau makanya. mau jadi bupati, insya Allah ya, itu macam mana supaya menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga aset-aset yang ada di Muara Jambi itu? Ya kita membudayakan hidup yang bersih, terus membudayakan rasa memiliki. Terus sebenarnya Muara Jambi kalau nggak salah di Kecamatan Sungai Bahar ya sudah ada perdanya loh.
Membuang sampah sembarangan itu didenda 10 juta. Wow. Ya. Tapi itu harus dicontoh oleh kecamatan-kecamatan lain dan desa-desa lain. Yang ada di Perkesnya, Muarajambi. iya. Artinya terus kita kuatkan lagi dari aturan-aturan yang dibuat oleh Pemkab sendiri tentang kebersihan ini. Bukan saja aturan yang harus kita buat, tapi fasilitas-fasilitas untuk itu harus kita penuhi. Ya, harus kita penuhi. Kita sekarang di Muarajambi tahu nggak sih sampah hasil Muarajambi itu kan kabupaten atau kota sedang nggak ya? Kita anggap sedang. Tahu nggak sih berapa produksi sampah per hari ya? Berapa Ki? Berapa? Nanti ya. Berapa? Mungkin kalau kita tanya ke dinas instansi yang bersangkutan mereka nggak tahu. Gitu Mau tahu loh. Bu? Hah? Tahu Bu? Sekarang di Kota Madia saja 300 ton per hari. Nah, 300 ton. 300 ton. Nah, kita nggak usah ngambil 50%-nya itu. Kita anggap 100 ton aja dah per hari, tidak lebih kurang seperti itu. Artinya ini luar biasa banyak itu. Ya. Makanya sepanjang jalan lintas saya mungkin kalau orang masuk Muarajambi lihat sampah banyak di pinggir jalan, ya ada di Muarajambi dan itu tidak itu fakta loh. Saya barusan lihat. Itu masalahnya. Itu bahaya kalau hari hujan, itu paling bahaya itu anak-anak motor, anak apa, itu tempat ibaratnya wilayah daerah kampus ya, daerah kampus juga. Apakah kita mendidik masyarakat ini gimana kalau seperti ini gitu loh. Ya, makanya terus kita juga harus mengevaluasi semua perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan merusak lingkungan. Seperti kemarin kita dapat cerita ya, di Bataran Sungai Batanghari itu ada 2 perusahaan PKS yang menurut Pemkab Provinsi Jambi, dan perusahaan itu sudah nyata-nyata sudah melanggar aturan, dan apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu benar-benar mencemar lingkungan. Dan ini saya ingatkan ya, saya ingatkan ke depannya ke perusahaan-perusahaan, hati-hati. Anda sudah merusak lingkungan di Bataran Sungai Batanghari, yang mana Sungai Batanghari adalah tempat hidup orang banyak. Kami dulu waktu di Kumpe ya, minum, mencuci dan semuanya itu di sungai itu. Sekarang kita nggak bisa lagi. Airnya dari tahun ke tahun itu semakin jelek gitu loh. Ya, masyarakat ini mau buang sampah kemana? Tong sampah nggak ada. Tong sampahnya nggak ada. Ujung-ujungnya buang ke tong besar. Tong besarnya di mana? Di Sungai Batanghari dong. Kira-kira Ini kan didikan yang jelek ya. Kalau seandainya kita sudah membuat sampah, masyarakat masih juga ngeyel, baru kita sikat gitu. Artinya bukan saja sampah yang harus kita beresin, sampah-sampah yang di tengah-tengah masyarakat pun harus kita beresin gitu. Saya tuh terang ya, ngelihat kondisi keadaan daerah kita sangat merasa tertantang. Saya tidak punya kepentingan untuk calon ini. Maaf ya. Saya bukan dibesarkan dari lingkungan birokrasi, orang politik. Saya tidak dibesarkan dari lingkungan yang macam-macam. Keluarga besar saya original petani semua. Jadi baru meloncat ke birokrasi kau Ya, kita bisa lihat pencemaran apa yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, seperti di Kemingking luar kemarin, di sana tempat penumpukan batu bara yang mengakibatkan masyarakat setempat untuk minum aja susah. Polusi batu bara begitu menyengat. Nah, ini kan luar biasa. Nah, perusahaan mau investasi, kita persilakan dan sangat mendukung. Tapi ada mekanisme tentang aturan tentang lingkungannya. Nah, perusahaan itu diwajibkan juga menjaga lingkungan. Ya, sebelum mereka berdiri juga ada analisis dampak lingkungannya, AMDAL-nya, gitu loh. Nah, AMDAL yang sekarang berjalan, apakah sesuai dengan aturan? AMDAL apa? Analis dampak lingkungan. Oh, apa Rizky dah Iya. Yo. Jadi seperti itu. tahu? Mbak Rizky merajuk kayaknya. Jadi seperti itu. Bujuk lah mu. Iya. Terus setiap desa juga diharapkan ya ke depannya didorong pemerintah desanya membuat tong-tong sampah di lingkungan mereka masing-masing. Iya. Ya, yang sederhana mungkin, yang gimana. Yang penting ada niat itikat kita untuk membersihkan, dan itu harus diambil.
minimal 1 minggu sekali lah ya. Makanya kita anggaran ada kok, kenapa kita pusing? Kecuali kita nggak punya uangnya baru. Siapapun yang memimpin kalau niatnya benar, walaupun dia anak kecil sekalipun, karena uangnya ada gampang kok, ya kan? Yang pusingnya uangnya nggak ada. Iya. Jadi kita berharap ke depannya benar-benar apa namanya itu tata ruang dan keindahan kota kita benar-benar terjaga dengan baik, ya kan? Jadi bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga harus tanggung jawab masyarakat juga, harus ke tanggung jawab perusahaan juga. Nah, terus kita didahulukan dari instansi dulu, tempat-tempat fasilitas umum seperti perkantoran, seperti masjid, rumah sakit, WC semuanya harus benar-benar bersih gitu loh. Harus benar-benar bersih. Kapan perlu kita buat bersih seperti di mall gitu loh. Ya. Kalau masuk ke WC, Kalau itu mau bercakap bersih. masalah bersih, enak mau bersihkan naik kopi ke dulu, minum. enggak, bukan. Kalau tunggu dulu. Bias sekarang ini kita masuk WC ke tempat umum itu yang ada di daerah kita, rata-rata kan tutup hidung dulu. Iya kan? Tutup hidung dulu gitu loh. Kenapa? Tutup hidung. Tutup hidung. Kenapa bau? Bau. Nah, minum dulu.